lagi bersama kami di sesi Sapa Dokter. Tadi memang sengaja kita simpan ini penelpon-penelponnya yang nampaknya sudah mengantri dan bertanya seputar mengenai... Gara-gara disimpan akhirnya brutal ya, telepon banyak. Begitu. Tapi sudah ada penelpon yang sudah bergabung bersama kita, saudara. Dan untuk Anda juga ingin bergabung, ada di layar televisi Anda. Kita munculkan kembali nomor teleponnya di nomor telepon 536 1222. Nah, yang sudah ada masuk nih dari Dinda dari Bekasi ya. Dinda? Iya. Selamat siang, umur berapa Mbak Dinda? Aku 23 tahun. Oke, ada Dokter Erik di sini, silakan. Iya dok, ini Halo. dok saya kan umur 23 tahun. Iya Mbak Lalu Dinda. saya baru masuk kerja dan harus tes kesehatan kan ya. Ternyata saya terkena kolesterol, padahal saya tidak suka makan jeroan ataupun makanan yang berlemak gitu. Iya. Kok bisa ya saya kena kolesterol ya dok ya? Kalau boleh tahu kadar kolesterolnya berapa ya Mbak Dinda ya? Kemarin itu berapa ya, 200, pokoknya HDL-nya katanya lebih tinggi daripada normal. HDL-nya lebih tinggi daripada normal ya? Iya. Kalau kolesterol totalnya lebih dari 200 ya? Iya. Kalau LDL-nya Mbak Dinda, ingat nggak? Saya juga lupa dok, tapi pas kemarin harus diulang lagi tes kesehatannya karena katanya kolesterol tinggi dok. Oke. Oke, dok, tapi ini Mbak Dinda ada penelpon satu lagi, kita tampung dulu semuanya. Ya, boleh. Selanjutnya ada Pak Kadir. Pak Kadir. Selamat siang, Pak. Pak Kadir, selamat siang. Selamat siang, dok. Selamat siang. Umur berapa, Pak? Umur saya 48. 48. Silakan Pak, ada Langsung, Dokter Pak. Erik nih, Pak. Kalau saya kan ada kolesterolnya, dok. Iya Pak. Cuman gini, saya kan sering mengecek darah. Cuman saat pengambilan darah itu kan diambil dari jari telunjuk itu, dok. Iya. Nah, begitu darah saya mau dipencet keluar itu kan agak kental, dok. Iya. Darahnya itu. Nah, itu kalau itu termasuk kolesterol jahat atau bukan ya, dok ya? Oh iya, Oke. baik. Oke, terima kasih Pak Baik. Kadir. Satu Kita lagi. tumpuk lagi nih dok ya, karena telepon boleh. ketiga kita Iya, agak makasih. maraton ya. Ada Hermawati dari Bekasi, selamat siang. Selamat Halo. siang. Ya, saya Ibu Hermawati. Silakan langsung Ibu. Ya, saya Ibu Hermawati. Ya, umur 48 tahun dari Bekasi. Saya pernah kena belpis, dok. Punya apa Ibu, maaf? Kena belpis ya. Oh, bel palsi. Oh, bel palsi. Yang hampir kayak stroke itu, Mbak. Iya, bel palsi ya, Bu. bel palsi, pernah tahun 2008. Terus sekarang ini saya kena juga ada kolesterol sampai 280 kadarnya, dok. Iya. Oke, yang ingin ditanyakan, Bu? Yang ini ditanyakan nanti bisa terserang stroke atau gimana gitu enggak, dok ya? Maksudnya hubungan dengan Bell's palsinya, Bu? Iya, tapi sama stroke-nya ini gitu. Oh, oke. Sama kolesterolnya? Kolesterolnya ini bisa Kembali menyebabkan atau tidak begitu. Oke, hubungan terima dengan Bell's kasih. palsinya ya? Terima kasih Ibu Hermawati dari Bekasi. Berarti ada 3 penelpon. Yang pertama tadi ada Ibu Dinda, 23 tahun. Iya. Kaget. Pas medical check up dia. Nggak makan gorengan, tapi makan jeroannya sering kali. Medical check up tiba-tiba kolesterolnya tinggi gitu. Ya, oke. Jadi kepada Mbak Dinda tadi yang penanya pertama ya. Jadi memang begini, kolesterol tadi sudah saya sampaikan bahwa 80% dibentuk di dalam tubuh kita, 20% dari faktor makanan. Maka kadang-kadang paling sering orang dengan kolesterol itu ketahuan pada saat medical check up. Karena biasanya kolesterol jarang ada keluhan. Mostly. Kalau dulu orang suka bilang, aduh punggung saya pegel-pegel nih, gitu kan, kepala saya pusing. Apa Sebenarnya benar itu sih kolesterol? tidak ada korelasi yang bermakna, tidak ada hubungan bermakna antara badan pegel-pegel, kepala pusing, tengkuk terasa tegang. Itu mungkin karena kantong kering kok. Gitu ya. Oke. Nah, dengan hubungan dengan kolesterol. Nah, jadi maka dari itu karena 80% dibentuk oleh hati, maka bisa saja timbul gangguan dari genetik. Jadi yang salah sebenarnya bukan orang tua, bukan apa, tapi gennya kita yang kadang-kadang bermasalah. Dan ada juga faktor dari familial. Nah, itu yang sulit mengetahui bahwa orang tersebut ada gangguan dari genetik atau bukan. Biasanya usia muda, dan terutama mungkin tadi Mbak Dinda belum menyebutkan apakah dia berat badannya berlebih, obesitas, apakah ada penyakit penyerta yang lain. Karena penyakit penyerta yang lain contohnya kadar tiroid yang rendah atau hipotiroid kita bilang, atau penggunaan obat-obat hormon jangka panjang atau penggunaan obat-obat steroid ya, ada yang digunakan steroid buat menekan kekebalan tubuh kita, itu juga bisa menyebabkan kolesterol juga menjadi tinggi. Kalau misalnya semua faktor-faktor itu tidak ada,
gaya hidup sudah baik, berarti memang cenderung faktor genetik dari Mbak Dinda tadi yang berperan. Nah, taunya bagaimana? Biasanya kita lihat dari faktor risiko, sama kita coba lifestyle dulu aja kita perbaiki, gaya hidupnya. Contoh makanan, mungkin Mbak Dinda bilang, saya nggak pernah makan jeroan. Tapi contoh misalnya dia makan crackers, makan biskuit, atau makan cake, atau kadang-kadang suka makan fast food. Atau sebagai contoh dia, ya misalnya dia makan terus minyak gorengnya nggak gitu baik gitu ya. Udah digunakan berulang kali. Betul, gitu ya? salah satunya bisa. Nah itu kan kadang-kadang kita kan suka tidak menyadari akan hal-hal seperti itu. Pengobatannya atau pencegahannya si Mbak Dinda ini harus apa pertama? Yang pertama dievaluasi dulu semuanya, terutama gaya hidupnya, olahraga sebagai contoh. Kemudian berat badan kita tadi kan belum tahu kan. Kemudian pola makan yang tadi tuh, kalau semuanya bagus, kolesterolnya masih nggak terlampau tinggi, kita coba gaya hidup. Kalau gaya hidup maksimal 3 bulan nggak tercapai, kita coba makan obat-obat dulu. Oke, selanjutnya ada Pak Kadir tadi yang juga menanyakan ya. Tadi karena habis tes kolesterol. Terus darahnya kental, apakah kekentalan darah itu mempengaruhi tingkat kolesterol apa kolesterol? Sebenarnya nggak sesuai juga ya. Karena kalau kita tahu kolesterol tinggi atau enggak harus dari hasil darah. Jadi nggak bisa hanya kita subjektif dari lihat nggak bisa. Kasat mata tidak bisa. Terus kalau tanya apa kolesterol jahat atau enggak, kita nggak bisa bilang. Karena banyak penyakit yang bikin darah kental, tidak hanya kolesterol. Nah kalau tadi tanya yang ketiga, langsung yang Bell's palsy ini dia takut memicu kembali, itu ada korelasinya? Nggak ada hubungannya. Tidak ada ya? Karena Bell's palsy biasanya disebabkan karena infeksi virus, atau kalau misalnya kita duduk di kena AC, terus di sini kita bisa timbul Bell's palsy. Jadi nggak ada hubungan sama kolesterol sebenarnya. Kalau dengan stroke tadi pertanyaannya juga? Itu iya, itu jelas. Kalau dengan stroke, tentu saja kita harus treat, perbaiki. Jadi penelitian di luar menunjukkan hanya 85% yang gangguan kolesterol diterapi. Dan hanya 39% yang tercapai targetnya. Jadi pentingnya di situ. Sudah ada penelpon lagi dokter yang bergabung bersama kita, ada Pak Sukardi dari Jakarta. Selamat siang Pak. Selamat siang dokter. Silakan Pak, ada dokter Erik di sini. Bapak bisa ceritakan dulu umur berapa, berat badan Pak? Saya Pak Sukardi dari Mampang, Jakarta. Oh iya Pak. Umur saya 59. Saya itu kan tempo hari kan ke dokter. Jadi saya itu kan tensi saya kan rendah. Tensinya Pak ya? Tensi saya itu rendah 90/60. Terus saya tuh kan ke dokter katanya Bapak harus makan itu Pak, makan kambing katanya biar tensinya dulu. Dok, saya kolesterol kalau itu makan kambing. Saya harus makan kambing dok. Kami 10 tusuk. Kita makan kambing 10 tusuk tuh kolesterol saya tuh biasanya normal 200 kan. Setelah itu aku langsung 229. Kepala pusing bukan karena tensi darah, karena kolesterolnya naik dok gitu. Bukan untuk menyeimbangkan begitu ya Pak Sukardi. Terima kasih. Kita langsung ke penelpon berikutnya dokter ya. Ada boleh. Subandi. Selamat siang Pak Subandi. Selamat siang Pak Subandi. Yuk. Terputus. Saya besok nih Pak. Iya. Oh iya, silakan Pak. Silakan Pak. Iya siang. Ya siang Pak. Iya, saya Pak Subandi umur 60 tahun. Iya. Iya, kemudian saya pernah cek kolesterol di rumah sakit, ini 290. Kemudian cek kolesterolnya, itu hasilnya 290. Kemudian trigliserida ya? Trigliserida Pak. Trigliserida ya? Iya Pak, betul Pak. Berapa Pak trigliseridanya? Iya. Kemudian kolesterol HDL-nya direct 44. Oke, yang ingin ditanyakan Pak Subandi? Kemudian kolesterol LDL-nya tidak ada. Apanya Pak yang tidak ada Pak? Maaf. Di bawahnya kan 44 itu yang dicek, kolesterol LDL direct-nya tidak ada, kosong. Oke. Pertanyaannya Pak. Pertanyaannya Pak Subandi, silakan Pak. Apakah yang 422 dan 290 itu cukup berbahaya bagi saya atau jahat? Terus solusinya seperti apa begitu? Ya, terima kasih banyak Pak Subandi. Kalau saya boleh tangkap, dua-duanya menanyakan sebenarnya solusinya. Kalau dengan kadar yang seperti itu seperti apa? Singkat saja dokter. Oke, tadi itu yang pertama tensinya sebenarnya. Awalnya karena tensinya rendah, terus dokter disuruh makan kambing, jadinya karena kolesterolnya naik, tapi tensi mungkin tadi nggak naik. Jadi dilema sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, mengenai tensi ya. Tensi itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi pada saat kita mau di tensi pun kita lihat dulu faktor pengaruhi ada nggak. Contohnya nih, kita
kencing aja sebagai contoh, atau kita habis dari naik tangga, atau kita ada demam, atau tadi malam kurang tidur, atau misalnya kita habis minum kopi, itu tensi kita bisa naik, gitu. Atau misalnya kita habis ngerokok, tensi bisa naik. Kita baru datang langsung ditensi. Jadi kita kalau tensi harus ideal, seideal mungkin. Kalau bisa istirahat 10 menit, lihat faktor dan pengaruh tensi atau enggak. Terus lengan kadang-kadang kita kan ditensi masih pakai baju, nah itu nggak boleh. Pemasangan manset juga itu penting. Kadang-kadang kan ya tenaga kesehatan cepat-cepat itu pasang, jadi tensi kadang-kadang tidak akurat. Tidak akurat. Jadi kalau misalnya 90/60 sebenarnya sih masih dalam range normal. Kalau bapaknya nggak yakin, minta diulang kembali aja dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Nah sebenarnya kambing itu bikin kolesterol naik. Jadi sebenarnya menurut saya sih kambingnya Bapak justru harus dikurangin. Jadi yang diperhatikan justru tensinya dulu. Kalau diukurnya dengan baik dan benar, menurut saya sih tidak perlu sampai makan kambing. Selanjutnya dari Pak Subandi tadi gimana tuh Pak? Ya, kalau mengenai Pak Subandi tadi satu yang penting, poin penting tadi ada trigliserida. Mungkin tadi saya belum bahas waktu di awal. Jadi trigliserida salah satu komponen dari lemak juga. Cuman utamanya dia menghasilkan energi dalam tubuh kita. Nah, trigliserida juga berbahaya karena dia bisa menumpuk dan membuat kadar LDL juga menjadi tinggi dan kadar HDL menjadi rendah. Jadi otomatis kita harus obati juga. Itu yang paling penting. Harus berikan makanan dan gaya hidup ya. Terima kasih Dr. Eri.